Taman di bulan Oktober terlihat damai terlelap diiringi desiran daun-daun emas. Namun, sebenarnya, saat ini Anda sedang menghadapi ujian krusial. Hasilnya akan menentukan, apakah di musim semi Anda akan disambut mekarnya bunga-bunga yang subur, ataukah hanya ranting-ranting kosong tak bernyawa. Hari ini kita akan membahas tentang 15 kesalahan fatal di taman pada bulan Oktober yang harus dibayar mahal di musim semi. Dan percayalah, beberapa di antaranya begitu tidak terduga. Bahkan tukang kebun berpengalaman pun bisa melakukannya. Banyak orang berpikir bahwa Oktober adalah waktu untuk bersantai. Panen sudah selesai, daun-daun hampir berguguran semua, jadi saatnya untuk rileks. Namun, justru disinilah letak jebakan utamanya. Oktober bukanlah akhir musim. Ini adalah persiapan awal untuk musim berikutnya. Semua yang Anda lakukan, atau justru tidak Anda lakukan saat ini, akan meletakkan fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan keindahan taman Anda untuk sepanjang tahun mendatang. Ini adalah bulan yang menentukan, yang memisahkan taman impian dari kekecewaan di musim semi. Baiklah, ini dia kesalahan fatal pertama yang pasti membuat taman Anda merana. Anda mungkin sering mendengar saran, jangan bersihkan daun-daun yang gugur, itu kan mulsa alami dan pupuk. Kedengarannya sangat logis, bukan? Tapi bagaimana jika saya katakan, mengikuti saran ini justru bisa mengorbankan kesehatan seluruh taman Anda. Dan ini bukan isapan jempol belaka. Mari kita hadapi kenyataan. Selama musim tanam, daun-daun apel, pir, ceri, mawar, bahkan phlox menumpuk banyak sekali patogen penyebab penyakit. Penyakit kudis, embun tepung, kokomycosis, antraknos, semua nama seram ini merujuk pada jamur dan bakteri. Dan sayangnya, mereka tidak mati hanya karena udara dingin. Bagi mereka, daun-daun yang berguguran bukanlah kuburan, melainkan rumah musim dingin yang nyaman. Mereka bersembunyi dengan sempurna di tumpukan daun ini, menunggu musim semi tiba. Begitu cuaca menghangat dan hujan turun, spora-spora mereka akan menyebar ke seluruh taman, menginfeksi daun-daun muda yang rapuh. Anda akan menghabiskan uang untuk fungisida, waktu untuk perawatan, padahal akar masalah wabah di musim semi itu ada tepat di bawah kaki Anda. Tentu saja, kita berbicara terutama tentang daun-daun yang sakit. Tapi siapa di antara kita yang bisa membanggakan bahwa tamannya sehat sempurna sepanjang musim? Jujur saja, tidak ada. Oleh karena itu, jika Anda tidak ingin bertempur dalam pertarungan yang tidak seimbang melawan penyakit di musim semi, semua daun-daun kering yang jatuh dari pohon buah dan tanaman hias yang sakit harus dibersihkan tanpa ampun. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda membersihkan daun-daun gugur ini? Atau Anda menganggapnya pekerjaan yang tidak perlu? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, saya sangat ingin tahu. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru menyambar penggaruk dan membersihkan seluruh halaman sampai bersih tak bersisa. Baru saja kita membahas bahaya daun yang sakit, kini saya akan sampaikan hal yang justru bertolak belakang. Mengubah taman Anda menjadi area yang steril, bersih tanpa celah, justru merupakan kesalahan lain yang tak kalah fatal. Ini adalah jurang ekstrem kedua yang sangat mudah kita terjerumus. Bayangkan tanah yang benar-benar kosong di bawah pohon dan semak belukar. Indah? Mungkin. Tapi bagi alam, ini adalah bencana. Tanah seperti itu akan lebih mudah kering, terbawa angin, dan terkikis oleh hujan lebat. Anda menghilangkan tempat berlindung dan sumber makanan alami bagi cacing tanah serta mikroorganisme bermanfaat. Padahal merekalah yang membuat tanah Anda tetap hidup dan subur. Dan satu lagi, kemana perginya kumbang koksi, kumbang tanah, dan serangga bermanfaat lainnya untuk berlindung? Mereka adalah barisan pertahanan pertama Anda melawan kutu daun di musim tanam berikutnya. Betul, mereka tidak akan menemukan tempat berlindung di lahan Anda yang steril. Maka ingatlah, bersihkan dedaunan hanya di tempat yang benar-benar penting, yaitu di bawah tanaman buah dan tanaman yang sakit. Sedangkan di bawah semak hias yang sehat, di kebun bunga perennial, lapisan tipis daun-daun sehat adalah selimut alami terbaik yang gratis. Jadi, Anda termasuk tim yang mana? Mereka yang menyapu bersih semua daun sampai tak ada sehelai pun tersisa, atau Anda memilih jalan tengah? Setelah panen, bedengan seringkali terlihat kosong. Terdengar seolah tugas berkebun untuk tahun ini sudah selesai. Tapi, jika Anda membiarkannya begitu saja sampai musim semi, Anda sebenarnya sedang mengundang masalah besar bagi tanah Anda. Tanah yang telanjang, tanpa penutup, di akhir musim gugur itu seperti luka terbuka di tubuh kebun Anda. Bayangkan apa yang terjadi.
Hujan musim gugur yang dingin mengguyur tanah yang tak terlindungi. Hujan itu bukan hanya sekadar menyirami, tapi juga dengan kuat menghantamnya, merusak struktur tanah, dan memadatkannya hingga keras seperti batu. Semua saluran udara yang menjadi jalur napas akar tanaman dan tempat hidup mikroorganisme bermanfaat akan tertutup rapat. Kemudian suhu dingin ekstrem datang melanda. Tanah yang basah dan padat itu akan membeku hingga kedalaman yang signifikan, berubah menjadi bongkahan es yang keras. Sangat sedikit organisme bermanfaat yang dapat bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Saat musim semi tiba dan Anda kembali ke kebun, Anda tidak akan menemukan tanah yang gembur dan subur, melainkan kerak tanah yang retak dan keras. Anda harus mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk mencangkulnya. Dan untuk panen yang melimpah di tanah yang mati seperti itu, jangan harap. Jadi, ingat baik-baik, tanah tidak boleh dibiarkan telanjang. Lalu, dengan apa Anda menyelamatkan bedengan Anda dari kekosongan setelah panen? Apakah dengan tanaman penutup tanah, green manure, mulsa, atau mungkin Anda punya rahasia sendiri? Kesalahan ini erat kaitannya dengan yang sebelumnya dan sering disebut kepanikan musim semi. Banyak pekebun berpikir, untuk apa menabur kompos atau pupuk kandang di musim gugur? Nanti juga hanyut semua terkena hujan. Lebih baik nanti saja di musim semi, tepat sebelum tanam. Nah, inilah salah satu kesalahpahaman terbesar yang justru merampas waktu dan kesuburan tanah Anda. Pahami hal sederhana ini. Bahan organik itu bukan kopi instan. Ia butuh waktu untuk bekerja dan terurai. Ketika Anda mengaplikasikan kompos di musim gugur, Anda memulai proses yang lambat namun sangat penting. Cacing tanah dan mikroorganisme segera beraksi. Selama bulan-bulan panjang musim gugur dan dingin, mereka punya cukup waktu untuk mengurai bahan organik, mendistribusikannya secara merata ke seluruh lapisan tanah, dan mengubahnya menjadi nutrisi yang siap diserap tanaman. Penaburan kompos di musim gugur itu ibarat ragi untuk adonan. Anda memberikan semua yang dibutuhkan tanah agar saat musim semi tiba, tanah menjadi gembur, subur, dan penuh vitalitas. Ketika musim semi tiba, saat waktu selalu terasa kurang, Anda tinggal sedikit menggemburkan bedengan dan mulai menanam. Namun, jika Anda menunda hingga musim semi, bahan organik yang baru ditabur tidak akan sempat bekerja optimal saat tanaman mulai tumbuh aktif. Bahan tersebut akan jadi beban saja, dan bibit atau tanaman muda Anda akan kelaparan. Jadi, Anda memilih yang mana? Memupuk di musim gugur atau menunda semuanya hingga musim semi? Nah, sekarang mari kita bahas tentang rasa gatal di tangan yang sering menyerang banyak pekebun di bulan Oktober. Anda mungkin mengambil gunting pangkas, melihat semak belukar yang rimbun, lalu berpikir, saatnya mempercantik. Tunggu dulu, keinginan untuk merapikan inilah yang justru bisa berujung pada malapetaka bagi tanaman Anda. Pemangkasan radikal di musim gugur adalah salah satu kesalahan paling fatal. Pahami ini, bagi tanaman manapun, memotong cabang itu ibarat sebuah perintah. Perintah untuk tumbuh. Tanaman akan segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk membangunkan tunas-tunas dorman dan menumbuhkan tunas baru tepat di bawah potongan. Di musim semi, ini persis yang kita inginkan. Tapi di bulan Oktober, itu bencana besar. Tunas-tunas muda yang lembut ini secara fisik tidak akan sempat matang atau mengeras sebelum embun beku tiba. Malam dingin pertama saja sudah cukup untuk membuat mereka menghitam dan mati. Lalu apa akibatnya? Tanaman telah menghabiskan energi berharga yang seharusnya disimpan untuk seluruh musim dingin. Semuanya sia-sia. Ia akan menghadapi musim dingin dalam kondisi lemah, dengan luka yang belum sembuh, dan di cuaca dingin, luka-luka itu menjadi gerbang masuk bagi infeksi. Pemangkasan jenis apa yang diperbolehkan? Hanya pemangkasan sanitasi. Jika Anda melihat cabang yang patah karena angin, pangkas saja tanpa ragu. Jika Anda menemukan cabang yang jelas kering atau sakit, buang tanpa penyesalan. Tapi untuk pemangkasan pembentukan, shaping, atau peremajaan, tunda hingga musim semi. Jujur saja, Anda termasuk tipe yang suka memangkas-mangkas semak di musim gugur. Atau Anda orang yang sabar menunggu sampai musim semi tiba. Untuk lebih memahami poin sebelumnya, mari kita ambil sebuah contoh. Contoh ini pasti akan membuat hati para pecinta tanaman bunga hancur lebur di musim semi. Bayangkan, di bulan Oktober, Anda dengan semangat membara, merapikan dan memangkas semak lilac, forsythia, atau misalnya deutzia. Anda puas, semak itu terlihat sangat rapi. Lalu, saat musim semi tiba, semak Anda berdiri tanpa sehelai daun, tanpa satu bunga pun.
kosong melompong. Apakah ini situasi yang tidak asing bagi Anda? Ternyata, rahasianya terletak pada bagaimana semua semak cantik yang berbunga di musim semi ini bekerja. Mereka tidak membentuk bakal bunga atau tunas bunga untuk tahun depan di musim semi, melainkan sudah sejak pertengahan musim panas, pada tunas-tunas yang tumbuh di tahun itu sendiri. Sepanjang akhir musim panas dan musim gugur, bakal-bakal bunga ini akan matang dan bersiap untuk tidur panjang di musim dingin. Jadi, apa yang sebenarnya Anda lakukan saat memegang gunting pangkas di bulan Oktober? Anda dengan tangan sendiri, ranting demi ranting, memangkas habis semua potensi keindahan yang akan mekar. Setiap suara krek dari gunting pangkas Anda, berarti hilang sudah satu gugusan bunga lilac yang rimbun, hilang satu ranting forsythia berwarna emas. Anda secara harfiah membuang semua bunga yang seharusnya mekar di musim semi berikutnya, langsung ke tumpukan kompos. Maka, ingatlah baik-baik aturan emas ini. Semak-semak yang berbunga di musim semi dan di awal musim panas harus dipangkas hanya setelah mereka selesai berbunga. Di musim gugur, Anda hanya boleh mendekat untuk membersihkan ranting atau cabang yang patah saja. Apakah ada di antara Anda yang pernah terjebak dalam kesalahan ini? Melakukan pemangkasan yang salah karena ketidaktahuan? Mari bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bunga mawar, sang ratu taman. Namun seringkali mawar yang indah ini justru menjadi korban kesalahan kita saat mempersiapkannya menghadapi musim dingin. Ada satu mitos utama yang telah menghancurkan ribuan mawar di seluruh negeri. Anggapan bahwa semakin cepat ditutup, semakin baik mawar akan bertahan di musim dingin. Ini keliru besar dan bahkan sangat berbahaya. Persiapan musim dingin yang terlalu dini dan berlebihan justru dapat menyebabkan mawar membusuk. Coba bayangkan, di luar sana, bulan Oktober mungkin masih terasa hangat dan cerah. Anda sudah memangkas mawar, lalu dengan hati-hati membungkusnya dalam beberapa lapis kain pelindung. Apa yang terjadi di dalam kepompong ini? Suhu di dalamnya akan naik dan kelembaban pun meningkat. Ini menciptakan kondisi yang sangat ideal bagi berkembangnya penyakit jamur. Namun, ada hal yang lebih parah. Tanaman mawar yang berada dalam kehangatan tidak akan menerima sinyal bahwa musim dingin akan tiba. Akibatnya, ia tidak sempat menguatkan diri dan tunas-tunasnya tidak akan matang sempurna. Dan ketika embun beku yang sebenarnya datang, mawar yang tidak siap ini akan menjadi sangat rentan. Ia mati bukan karena kedinginan, melainkan karena kepedulian Anda yang terlalu dini. Maka dari itu, ingat baik-baik, jangan terburu-buru memangkas dan menutup mawar. Tunggulah hingga datangnya embun beku yang stabil, setidaknya hingga -5 derajat Celcius. Biarkan tanaman merasakan dingin dan mengerti bahwa sudah waktunya untuk tidur. Embun beku ringan tidak akan membahayakan mawar, justru akan menguatkannya. Bagaimana dengan Anda? Kapan Anda mulai menutup mawar Anda? Apakah Anda menunggu embun beku atau Anda berpatokan pada kalender? Kesalahan ini memang tidak akan merusak kebun Anda, tapi dijamin akan merenggut kebahagiaan musim semi Anda. Bulan Oktober seringkali berlalu begitu saja dengan berbagai kesibukan, panen, pemangkasan, persiapan ini itu, lalu tiba-tiba Anda teringat, aduh, tulip saya belum tertanam. Padahal sudah November, tanah sudah membeku karena dingin, dan sudah terlambat untuk melakukan apapun. Dan tibalah musim semi. Di kebun tetangga, hamparan krokus berwarna-warni bermekaran, disusul tulip yang menyala-nyala, dan udara pun dipenuhi aroma hiasint serta narsisus yang semerbak. Sementara kebun Anda masih saja abu-abu dan lesu. Saat di lahan lain sudah merayakan pesta kehidupan, di kebun Anda semuanya baru saja mulai terbangun. Percayalah, itu sangat mengecewakan dan bikin iri. Bunga-bunga umbi musim semi adalah gelombang keindahan pertama yang menyapu bersih kelesuan musim dingin. Dan gelombang ini hanya bisa disiapkan pada musim gugur, sekitar September hingga Oktober. Hanya pada saat itulah umbi memiliki waktu yang cukup untuk berakar, mengumpulkan kekuatan, dan mempersiapkan diri untuk tidur di musim dingin. Penanaman umbi di musim semi, dengan sedikit pengecualian, umumnya tidak akan memberikan hasil yang memuaskan. Jadi, jika Anda ingin musim semi Anda cerah dan penuh warna, jangan tunda lagi membeli dan menanam umbi-umbian ini. Lakukanlah sekarang juga. Ngomong-ngomong, umbi apa saja yang sudah Anda tanam tahun ini? Atau mungkin Anda berencana mencoba varietas baru? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.
Nah, sekarang kita akan membahas satu kesalahan yang sering dilakukan oleh hampir semua orang, bahkan para tukang kebun yang sangat berpengalaman sekalipun. Kita sering berpikir bahwa musim gugur adalah musim hujan, sehingga tidak perlu lagi menyiram tanaman. Konon, alam akan mengurus semuanya sendiri. Namun, keyakinan yang salah ini bisa berujung pada kematian tanaman paling berharga dan kesayangan Anda, terutama tanaman konifer. Fenomena ini disebut kekeringan musim gugur, dan itu jauh lebih berbahaya daripada kekeringan musim panas. Di bulan Oktober seringkali terjadi cuaca kering dan berangin. Daun-daun dari pohon sudah berguguran, dan kita seringkali merasa tidak ada lagi yang menguapkan kelembaban. Namun, kenyataannya tidak demikian. Tanaman terus bernapas, sistem akarnya masih aktif, dan bersiap menghadapi musim dingin. Dan jika kelembaban di tanah tidak mencukupi, akar tidak bisa menyimpan cadangan air yang dibutuhkan. Yang paling menderita akibat kondisi ini adalah tanaman evergreen seperti tuya, juniper, cemara, serta rhododendron. Tanaman-tanaman ini akan terus menguapkan air melalui daun atau jarumnya sepanjang musim dingin, bahkan saat cuaca beku. Dan jika di musim gugur, Anda tidak menyiraminya dengan cukup, mereka akan memasuki musim dingin dalam kondisi dehidrasi. Di musim semi, Anda akan melihat pemandangan yang menyedihkan. Daun jarumnya menguning dan rontok. Tanaman terlihat seperti terbakar. Inilah akibat dari kekeringan musim gugur. Oleh karena itu, ingatlah, jika bulan Oktober kering, pastikan untuk melakukan penyiraman yang melimpah dan menyeluruh untuk mengisi cadangan air. Siramlah tanah di bawah pohon dan semak hingga meresap ke kedalaman setidaknya 50-10 cm. Ini adalah bekal penting mereka untuk menghadapi musim dingin yang panjang. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menyiram kebun di musim gugur? Mari kita bahas pohon konifer lebih detail, karena mengabaikan mereka adalah kesalahan fatal yang bisa sangat merugikan. Mereka terlihat hijau dan asri, seolah tidak ada masalah. Tapi justru warna hijau abadi inilah yang menjadi bumerang bagi mereka. Berbeda dengan pohon berdaun lebar yang merontokkan daunnya dan tidur pulas, pohon konifer tidak tidur. Jarum-jarumnya tetap hidup dan bernapas sepanjang musim dingin. Sekarang bayangkan, matahari musim dingin muncul, bahkan yang tidak terlalu terik sekalipun. Panasnya menghangatkan jarum-jarum yang gelap. Angin menggoyangkan dahan-dahan. Kedua faktor ini menyebabkan jarum-jarum tersebut menguapkan kelembapan yang berharga. Proses ini disebut transpirasi dan tidak berhenti bahkan saat suhu beku. Lalu, apa yang terjadi di bawah tanah saat itu? Tanah membeku. Akar-akar terperangkap dalam es dan tidak bisa menyerap setetes pun air untuk menggantikan yang hilang. Ini menciptakan ketidakseimbangan fatal. Kelembapan dari jarum-jarum menguap, sementara air baru dari tanah tidak bisa diserap. Tanaman perlahan-lahan tapi pasti mengering dan mati. Apa yang sering kita sebut terbakar matahari di musim semi, yaitu jarum-jarum konifer yang menjadi coklat kemerahan dan kering, sebenarnya dalam 90% kasus adalah hasil dari kekeringan di musim dingin. Dan satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan melakukan penyiraman yang sangat banyak dan menyeluruh di musim gugur, yang akan menciptakan cadangan air di lapisan tanah yang dalam untuk sepanjang musim dingin. Pernahkah Anda mengalami masalah terbakarnya pohon tuja atau juniper di musim semi? Sekarang Anda tahu apa penyebabnya. Kesalahan ini seringkali muncul dari kebiasaan kita yang selalu berharap pada keberuntungan semata. Kita menanam pohon muda yang belum kuat atau semak belukar yang menyukai kehangatan seperti Hydrangea macrophylla, lalu berpikir, santai saja, musim dingin sekarang kan tidak terlalu parah, pasti bisa bertahan. Namun, saat musim semi tiba, kita hanya bisa menatap pilu pada ranting-ranting yang menghitam dan tak bernyawa. Ketahuilah, bibit muda, terutama yang baru ditanam musim gugur atau musim semi ini, ibarat anak-anak kecil di taman. Sistem akarnya belum kuat, mereka belum sempat menimbun cadangan nutrisi yang cukup. Kulit kayunya pun masih tipis dan rentan. Tekanan apapun, baik itu beku yang parah, angin dingin membeku, atau pergantian cuaca hangat dan beku, bisa berakibat fatal bagi mereka. Hal yang sama berlaku untuk tanaman pendatang dari daerah hangat. Bahkan jika mereka sudah tumbuh di taman Anda selama beberapa tahun, musim dingin yang sangat dingin atau tanpa salju bisa mematikan mereka. Mengandalkan keberuntungan dalam berkebun adalah usaha yang sia-sia dan sangat boros.
Sebab di musim semi Anda harus kembali ke pusat perbelanjaan taman untuk membeli tanaman baru sebagai pengganti yang mati. Jadi, jangan malas. Berikan mulsa pada area di sekitar pangkal batang pohon muda dengan lapisan tebal kompos atau gambut. Tutupi semak-semak yang menyukai kehangatan dengan kain spunbond atau ranting konifer. Tindakan sederhana ini hanya membutuhkan sedikit waktu, tetapi dapat menyelamatkan nyawa tanaman kesayangan Anda dan menghemat uang serta mengurangi stres Anda di musim semi. Apakah Anda memiliki tanaman di taman yang wajib dilindungi di musim dingin? Bagaimana cara Anda melindunginya? Mari kita bicarakan salah satu bahaya yang paling tidak terduga yang mengintai pohon Anda di musim dingin, yaitu matahari musim dingin. Ya, Anda tidak salah dengar. Sinar matahari yang lembut dan tidak terlalu panas, yang mungkin terasa nyaman di bulan-bulan tertentu, bisa menjadi algojo sesungguhnya bagi kulit pohon, terutama pada bibit atau tanaman muda. Bayangkan mekanismenya. Siang hari, matahari yang cerah menyinari batang pohon yang gelap dan tidak terlindungi. Permukaan gelap ini menyerap panas dengan kuat, kadang mencapai suhu di atas 0 derajat Celcius, membuat jaringan kulit pohon sedikit mengembang. Lalu di malam hari suhu turun drastis, seringkali disertai embun beku atau udara sangat dingin. Kulit pohon yang hangat dan lembab tiba-tiba membeku dan mengerut tajam. Akibat kontras suhu yang ekstrim ini, kulit pohon tidak sanggup menahan dan akhirnya pecah, membentuk retakan memanjang yang dalam. Luka-luka jelek ini sering disebut pecah kulit dingin atau retakan beku. Dan ini bukan hanya cacat kosmetik. Ini adalah pintu gerbang terbuka bagi berbagai jenis infeksi, jamur, bakteri, dan spora. Saat musim pertumbuhan tiba, pohon yang melemah akan menghabiskan energinya bukan untuk tumbuh, melainkan untuk melawan penyakit. Dan solusi untuk masalah ini sangatlah jenius dalam kesederhanaannya, yaitu dengan melakukan pengapuran batang pohon di akhir tahun atau menjelang musim dingin. Warna putih akan memantulkan sinar matahari, mencegah kulit pohon dari pemanasan berlebihan. Tidak ada pemanasan berlebihan berarti tidak ada pula perubahan suhu yang drastis. Selain itu, bahan pengapur biasanya mengandung tembaga sulfat yang berfungsi ganda sebagai disinfektan bagi kulit pohon. Jadi, apakah Anda mengapur pohon-pohon Anda sebelum musim dingin tiba? Atau Anda menganggapnya hanya praktik kuno? Mari kita beralih ke halaman rumput. Rumput seringkali dianggap sebagai elemen taman yang paling mudah dirawat. Namun, bahkan di sini pun Anda bisa membuat kesalahan fatal yang akan merusak suasana hati Anda saat musim semi atau setelah periode dingin dan lembab berakhir. Kesalahan itu adalah membiarkan rumput tumbuh terlalu tinggi dan tidak dipangkas sebelum datangnya musim dingin. Banyak orang berpikir, biarkan rumput lebih panjang supaya lebih hangat saat musim dingin. Anggapan ini sepenuhnya keliru. Rumput yang panjang dan lebat di bawah tekanan salju atau kelembapan tinggi dan dingin yang ekstrim akan rebah, menumpuk, dan membentuk lapisan padat seperti selimut. Lantas, apa yang terjadi di bawah lapisan itu? Di sana menjadi hangat, lembab, dan hampir tidak ada sirkulasi udara. Kondisi ini adalah inkubator sempurna bagi perkembangbiakan penyakit jamur. Salah satu penyakit yang paling umum adalah snow mold cramp atau jamur salju. Saat salju mencair di musim semi atau setelah periode dingin dan lembab berlalu, Anda akan menemukan bercak-bercak abu-abu atau kemerahan yang tidak sedap dipandang dengan rumput yang tertekan dan lengket di halaman hijau Anda. Itulah ulah si jamur. Area yang rusak ini akan membutuhkan perawatan yang panjang dan melelahkan, menyisir rumput yang mati, melakukan aerasi, dan mengaplikasikan fungisida. Padahal semua masalah ini bisa dihindari. Aturan emasnya adalah pemangkasan rumput terakhir harus dilakukan sekitar 2 minggu sebelum datangnya embun beku yang stabil atau dimulainya periode dingin yang berkepanjangan. Tinggi rumput harus menyisakan sekitar 5-7 cm. Ketinggian ini cukup agar rumput tidak menjadi lemah, namun juga tidak terlalu tinggi sehingga tidak rebah dan menumpuk di bawah salju atau tekanan kelembapan tinggi. Nah, apakah Anda sudah sempat melakukan pemangkasan rumput terakhir di musim ini? Melanjutkan topik perawatan rumput, ada satu lagi prosedur krusial yang sering diabaikan banyak orang, yaitu pemupukan musim gugur. Dan ini bukan sekadar menebarkan pupuk apa saja yang kebetulan ada di gudang. Pemupukan musim semi dan musim gugur adalah dua hal yang sangat berbeda. Saat musim semi dan musim panas, kita menggunakan pupuk dengan kadar nitrogen tinggi. Nitrogen adalah stimulan pertumbuhan yang membuat rumput tumbuh subur ke atas dan memberinya warna hijau yang pekat.
Namun, jika Anda menggunakan pupuk jenis ini di bulan Oktober, Anda justru akan memicu pertumbuhan rumput muda yang masih rapuh tepat sebelum musim dingin tiba. Rumput-rumput ini tidak akan sempat menguat dan pasti akan mati di musim dingin. Ini hanya akan menjadi usaha yang sia-sia bagi rumput taman Anda. Sebaliknya, saat musim gugur, rumput membutuhkan elemen yang berbeda total, yaitu fosfor dan kalium. Kalium meningkatkan ketahanan rumput terhadap cuaca dingin, membantunya melawan penyakit dan lebih baik dalam mengatasi stres. Sementara itu, fosfor merangsang perkembangan sistem perakaran. Akar yang kuat dan sehat adalah kunci agar di musim semi, rumput Anda dapat tumbuh kembali dengan cepat, merata dan aktif. Oleh karena itu, carilah pupuk khusus di toko dengan label musim gugur. Formula pupuk ini seimbang untuk kebutuhan tanaman menjelang musim dingin, rendah nitrogen, tinggi fosfor dan kalium. Pemupukan seperti ini ibarat suplemen vitamin bagi tubuh kita sebelum menghadapi musim dingin yang panjang. Apakah Anda memupuk rumput taman di musim gugur atau hanya mengandalkan pemupukan di musim semi saja? Mari kita tinggalkan sejenak pembahasan rumput dan beralih ke taman bunga. Di tengah kesibukan bulan Oktober, seringkali kita melihat tanaman perennial kita dan mungkin berpikir, wah, rimbun dan subur sekali, dan membiarkannya begitu saja untuk melewati musim dingin. Namun, saat musim semi tiba, kita mungkin terkejut melihat bagian tengah rumpun tanaman, misalnya hosta atau astilbe, menjadi kosong atau terlihat botak. Bunga-bunganya pun tidak lagi selebat atau sebanyak dulu. Ini karena sebagian besar tanaman perennial memang akan menua seiring berjalannya waktu. Rimpang atau akarnya terus membesar, dan bagian tengahnya yang paling tua akan mati secara bertahap. Sementara tunas-tunas muda dan kuat justru muncul di bagian tepi. Akibatnya, rumpun tanaman seolah pecah, kehilangan nilai dekoratif dan kekuatannya. Justru bulan Oktober ini adalah waktu yang ideal untuk meremajakan tanaman-tanaman yang sudah terlalu rimbun atau tua ini. Tanah masih cukup hangat, dan bibit hasil pemisahan akan memiliki waktu yang cukup untuk menumbuhkan akar sebelum datangnya musim dingin atau embun beku. Caranya, gali rumpun tanaman dengan hati-hati. Lalu, dengan pisau tajam atau sekop, bagi menjadi beberapa bagian. Pastikan setiap bagian memiliki akar atau rimpang yang sehat, dan setidaknya beberapa tunas. Bagian tengah yang tua dan sudah mati dibuang. Sementara bibit-bibit muda dan kuat hasil pemisahan tadi ditanam kembali di lokasi baru. Dengan cara ini, Anda tidak hanya berhasil meremajakan tanaman yang sudah menua, tetapi juga mendapatkan bibit tanaman baru secara gratis. Saat musim semi tiba, dengan segudang kesibukan lain, Anda pasti tidak akan punya waktu untuk melakukan hal ini. Jadi sekaranglah waktu yang paling tepat untuk melakukannya. Kesalahan ini adalah hadiah tak terduga bagi hama dan penyakit di musim berikutnya. Kita memanen, bersukacita atas hasilnya, namun seringkali kita melupakan apa yang tertinggal di dahan atau jatuh ke tanah. Beberapa apel keriput menghitam menggantung di pohon, atau setumpuk buah busuk di bawah pohon plum. Apa bedanya pikir kita? Padahal perbedaannya sangat besar. Setiap buah yang terlupakan, yang sudah mengering dan membatu di dahan, adalah sarang empuk bagi penyakit moniliosis atau busuk buah. Jamur penyebab penyakit itu tidak akan hilang. Ia akan berhibernasi dengan nyaman di dalam buah tersebut, seolah-olah di apartemen yang hangat. Ketika musim semi tiba, bersamaan dengan kehangatan pertama, spora jamur ini akan menyebar ke seluruh kebun, menginfeksi bunga-bunga muda dan bakal buah. Bagaimana dengan buah-buahan yang sudah gugur ke tanah? Itu adalah restoran dan hotel musim dingin bagi ulat buah dan hama lainnya. Larva dan kepompong mereka akan tenang-tenang saja melewati musim dingin di tanah, tepat di bawah apel-apel yang membusuk itu. Begitu musim semi tiba, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh untuk merusak panen Anda di masa depan. Oleh karena itu, ingatlah, setelah panen, Anda harus melakukan pembersihan menyeluruh. Petik semua buah kering yang masih menggantung di dahan. Kumpulkan semua buah yang sudah gugur dari tanah, dan jangan pernah membuangnya ke kompos. Buah-buahan yang sakit harus dibakar atau dikubur dalam-dalam di luar area kebun Anda. Jujur, apakah Anda selalu membersihkan semua sisa panen dari kebun? Atau terkadang Anda malas? Bayangkan sebuah kota hama. Sepanjang musim panas, mereka berpesta pora di tanaman Anda. Dan ketika musim gugur tiba, mereka mencari tempat untuk berlindung dari dingin.
Tanpa Anda sadari, Anda sendirilah yang menyediakan ribuan hotel bintang 5 bagi mereka. Tempat-tempat itu adalah celah-celah di kulit kayu, dedaunan gugur, dan lapisan atas tanah. Di sanalah telur-telur kutu daun, pupa serangga gergaji, tungau, dan spora, sebagian besar penyakit jamur menghabiskan musim dingin. Mengabaikan perawatan pemberantasan kebun di musim gugur, sama saja dengan membiarkan pintu rumah Anda terbuka bagi para perampok. Anda memberikan lampu hijau kepada seluruh pasukan musuh ini untuk melewati musim dingin. Dan di musim semi, saat tunas-tunas mulai terbangun, mereka pun akan ikut terbangun. Bedanya, para hama ini akan terbangun dalam keadaan lapar, marah, dan siap untuk berkembang biak. Akibatnya, Anda harus memerangi mereka sepanjang musim, menggunakan bahan kimia berkali-kali. Namun, ada cara lain. Di akhir musim gugur, saat daun-daun sudah gugur sepenuhnya dan aliran getah berhenti, namun suhu udara masih di atas 0, dilakukan apa yang disebut perlakuan pemberantasan. Kebun disemprot dengan larutan berkonsentrasi tinggi, misalnya urea, karbamida, atau besi sulfat. Larutan ini secara harfiah membakar habis stadium hama yang berhibernasi dan spora penyakit pada kulit kayu pohon, serta di sekitar pangkal batang. Ini adalah serangan pencegahan yang kuat, yang secara signifikan dapat mengurangi tingkat infeksi dan populasi hama di awal musim berikutnya. Apakah Anda melakukan perawatan semacam ini, atau Anda menganggapnya berlebihan? Kesalahan ini sering terjadi bukan saat masih di kebun, melainkan di depan pintu gudang atau garasi. Karena lelah setelah seharian bekerja, kita seringkali melempar perkakas kebun begitu saja. Gunting pangkas yang masih berlumuran getah tanaman, sekop yang penuh tanah lengket, atau cangkul yang ada sisa-sisa rumput liar. Nanti saja dibersihkan pas musim semi, pikir kita. Dan saat musim semi tiba, kita akan sangat menyesalinya. Pertama, ini jelas tidak praktis. Selama musim dingin, tanah basah yang menempel di sekop akan mengeras menjadi batu yang harus diketuk dengan palu untuk melepaskannya. Getah tanaman pada mata pisau gunting pangkas dan gergaji akan menyebabkan korosi, sehingga menjelang musim semi, perkakas Anda yang tajam akan berkarat. Anda harus membersihkan dan menajamkannya lagi, itu pun jika masih bisa. Namun, ada bahaya yang lebih berbahaya lagi. Sisa-sisa tanah dan tanaman bisa menjadi sarang bagi biji gulma, spora penyakit, dan telur hama. Dan ketika musim semi tiba, dengan memegang perkakas yang kotor, Anda justru akan menyebarkan semua penyakit ini ke seluruh kebun Anda yang bersih dan baru terbangun. Anda akan memindahkan infeksi dari satu tanaman ke tanaman lain tanpa Anda sadari. Maka dari itu, biasakan diri Anda dengan kebiasaan yang bermanfaat ini. Setelah selesai bekerja, selalu bersihkan perkakas Anda dari sisa tanah dan tanaman. Lap mata pisau dengan kain kering, atau lebih baik lagi, dengan kain yang dibasahi alkohol atau disinfektan. Lumasi bagian logam dengan oli mesin. Ini hanya membutuhkan waktu 5 menit, namun akan menghemat banyak waktu, uang, dan pikiran Anda di musim tanam berikutnya. Dan ini adalah kesalahan yang bisa sangat merugikan, langsung mengenai dompet Anda. Saat musim gugur tiba, kita memang memindahkan tanaman-tanaman dari teras dan patio ke dalam ruangan. Tapi seringkali kita membiarkan pot-pot kosong itu tetap berada di luar, bahkan sampai musim dingin atau saat suhu mulai membeku. Terutama pot-pot cantik dan mahal yang terbuat dari keramik, terakota, atau tanah liat. Pikiran kita sering bilang, apa sih yang bisa terjadi? Kan bahannya kuat dan kokoh. Namun kita melupakan penyebab kerusakan utamanya, air dan hukum fisika. Saat musim gugur atau cuaca dingin, tanah yang tersisa di dalam pot akan menyerap kelembapan dari air hujan. Bahkan jika potnya sudah kosong sekalipun, air tetap bisa masuk dan menumpuk di dalamnya. Lalu, apa yang terjadi saat air membeku? Betul, ia akan memuai. Dan pemuaian ini terjadi dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan ini begitu besar, bahkan keramik paling kokoh sekalipun tidak akan mampu menahannya. Air yang membeku akan menekan dinding pot dari dalam, dan suatu malam yang sangat dingin, Anda mungkin akan mendengar bunyi retakan khas. Saat musim semi tiba dan salju mencair, Anda hanya akan menemukan tumpukan pecahan di tempat pot kesayangan Anda dulu berdiri. Tentu ini sangat disayangkan, apalagi jika pot tersebut mahal atau memiliki nilai sentimental.
Maka dari itu aturannya sederhana. Semua pot berpori yang mudah menyerap air harus dikosongkan dari tanah, dikeringkan, dan disimpan di tempat yang tidak terkena suhu beku selama musim dingin, seperti gudang, ruang bawah tanah, atau garasi. Pot plastik memang tidak terlalu rentan terhadap suhu beku, namun sebaiknya tetap disimpan juga, agar material plastiknya tidak menjadi rapuh karena dingin ekstrem. Dan terakhir, kesalahan yang seringkali terlewatkan. Ini bukan tentang tindakan fisik, melainkan pola pikir yang tertanam di benak kita, yaitu gagasan. Baiklah, musim berkebun sudah berakhir, saatnya bersantai sampai musim semi tiba. Di akhir Oktober, setelah panen terakhir usai dan daun-daun berguguran telah dibersihkan, godaan untuk menutup pintu taman begitu saja dan melupakannya sampai April memang sangat besar. Nah, penonaktifan mental inilah yang sebenarnya adalah kesalahan terbesar. Karena taman tidak serta-merta tertidur lelap, berbagai proses di dalamnya masih terus berlangsung. Anda masih punya waktu untuk melakukan penyiraman mendalam agar tanah tetap lembab. Belum terlambat juga untuk memutihkan batang pohon. Dan masih ada waktu untuk merapikan peralatan serta menyimpan pot-pot. Oktober bahkan awal November bukanlah akhir, melainkan masa transisi yang sangat krusial. Saat Anda secara mental menutup musim terlalu dini, Anda sebenarnya kehilangan waktu yang sangat berharga. Anda mungkin tidak menyadari masalah-masalah kecil yang sebetulnya bisa diatasi dengan mudah sekarang, tetapi yang pada musim semi akan berubah menjadi masalah besar yang memusingkan. Anda juga melewatkan kondisi cuaca ideal untuk pekerjaan-pekerjaan yang pada musim semi nanti harus dilakukan dengan terburu-buru dan dalam kondisi kotor. Jadi, jangan terburu-buru mengucapkan selamat tinggal pada taman Anda. Jelajahi, amati, dan rencanakanlah. Anggaplah Oktober bukan sebagai akhir musim, melainkan sebagai awal persiapan untuk tahun berkebun yang baru, yang lebih sukses dan indah. Nah, bagi Anda sendiri, kapan musim berkebun secara mental berakhir? Saat salju pertama turun, atau Anda masih menemukan hal-hal yang bisa dikerjakan di taman bahkan di musim dingin? Tapi, dari semua kekeliruan ini, mana yang paling fatal? Kejutan terbesar saat musim semi tiba bukanlah melihat tanaman tidak tumbuh, melainkan menyadari bahwa kitalah sendiri, dengan tangan kita yang menciptakan kondisi kegagalan itu di musim gugur. Bayangkan skenario ini, Anda membiarkan daun-daun berpenyakit kudis, skap, berserakan di bawah pohon apel, lupa melakukan penyiraman intensif untuk pohon tuja di sebelahnya, dan membiarkan bedengan tanah kosong begitu saja. Apa yang akan terjadi? Spora penyakit akan dengan mudah bertahan hidup di daun-daun itu selama musim dingin. Pohon tuja akan mengering karena terpaan matahari musim dingin, sebab akarnya kekurangan air. Sementara tanah yang gundul akan membeku, memusnahkan semua mikroflora bermanfaat di dalamnya. Di musim semi, Anda tidak hanya menghadapi 3 masalah terpisah, melainkan serangkaian kegagalan beruntun, sebuah ekosistem kekalahan yang Anda ciptakan sendiri sejak bulan Oktober. Benar-benar ironis, bukan? Satu kesalahan kecil bisa memicu rentetan masalah lainnya. Singkatnya, pekerjaan di bulan Oktober bukanlah sekadar rutinitas, melainkan investasi paling menguntungkan Anda demi panen melimpah dan keindahan taman di masa mendatang. Setiap apel berpenyakit yang Anda buang, setiap liter air yang Anda berikan untuk tanaman konifer, setiap tulip yang Anda tanam, semuanya adalah kontribusi nyata untuk masa depan pekarangan Anda yang subur dan sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, kesalahan apa saja yang pernah Anda lakukan di kebun saat musim gugur? Atau mungkin Anda punya tips atau trik rahasia tersendiri untuk persiapan menghadapi musim dingin? Bagikan di kolom komentar ya, saya sangat menantikan untuk membacanya.